Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia pendidikan, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang iman kepada hari kiamat. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama memahami apa itu hari kiamat, kemudian yang kedua pembagian hari kiamat, yang ketiga Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat, dan yang keempat tanda-tanda hari kiamat itu sendiri. Nah, sebelum kita lanjut, marilah kita merenungkan dulu bahwa kita ini dilahirkan di dunia banyak menempuh tahap-tahap dalam kehidupan ya. Maksudnya di sini kita setelah lahir, kita dari bayi, kemudian balita, kemudian dewasa, dan menjadi orang tua, dan setelah tua nanti pastinya kita akan meninggal ya, meninggalkan dunia. Namun setelah kita meninggal dunia, setelah kita dikuburkan, lantas kemana kita setelah itu ya? Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Pengertian iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat atau hari akhir adalah mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi setelah kehidupan yang fana di dunia ini. Manusia harus percaya bahwa pada suatu saat nanti dunia yang kita huni beserta isinya akan hancur lebur. Kiamat terbagi dua, yaitu yang pertama kiamat sugra atau disebut dengan kiamat kecil. Kiamat kecil ini merupakan kerusakan atau kematian yang dialami makhluk hidup, misalnya gempa bumi, banjir, dan lain-lain. Ya, termasuk juga peristiwa kematian seseorang. Yang kedua, kiamat kubra atau kiamat besar, yaitu rusaknya atau hancurnya alam semesta tanpa terkecuali. Adapun dalil yang berkaitan tentang hari kiamat, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin sa'ikatul maut summa ilaina turja'un. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Selanjutnya dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Thaha ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Artinya, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Tanda-tanda kiamat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sebelum kamu melihat 10 tanda. Yang pertama, asap. Yang kedua, munculnya Dajjal. Kemudian yang ketiga, binatang melata di bumi. Yang keempat, terbitnya matahari di sebelah barat. Yang kelima,
turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang keenam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang ketujuh, gerhana di timur. Yang kedelapan, gerhana di barat. Yang kesembilan, gerhana di Jazirah Arab. 10, keluarnya api dari kota Yaman menghalau manusia ke tempat pengiringan mereka. Sebagai kesimpulan, kita wajib mempercayai bahwa hari kiamat pasti akan datang, meskipun waktunya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat adalah permulaan dari kehidupan yang kekal di akhirat. Di sana, manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama di dunia. Kepercayaan akan adanya hari kiamat seharusnya menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa berbuat baik dan menjauhi perbuatan dosa. Kita harus mempersiapkan diri menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak amal saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Pada hari kiamat, setiap manusia akan menerima balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Orang yang beriman dan beramal saleh akan masuk surga, sedangkan orang kafir dan berbuat dosa akan masuk neraka. Mengingat akan datangnya hari kiamat, kita harus senantiasa mempersiapkan diri dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan iman kita kepada hari kiamat akan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera menjauhi segala yang dilarangnya. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan tentang iman kepada hari kiamat. Mudah-mudahan dengan adanya iman kepada hari kiamat akan meningkatkan ibadah kita dalam menjalani kehidupan, agar kita diberikan keselamatan menjalani kehidupan di dunia dan keselamatan di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.